Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngopi, Ngobrol Inspirasi Warung R Square, seri manajemen. Baik, kembali lagi bersama saya Fatin Robani Sukmana. Host kali ini kita akan membahas tentang job analysis. Jadi jangan lupa like and subscribe dan pantau terus IG Warung R Square dan juga YouTube Ngopi Warung R Square. Podcast ini kita akan terus diisi tentang seri manajemen SDM, tentang departemen SDM, dan juga segala macam tentang manajemen SDM. Nah, dari situ kedepannya kita akan terus memberikan informasi-informasi terkait SDM ataupun terkait tentang seputar departemen SDM. Baik, episode kali ini kita akan membawakan tema tentang job analysis atau analisis pekerjaan. Dan kenapa sih sebenarnya analisis pekerjaan itu bisa sangat penting seperti itu. Nah, di depan saya sudah ada narasumber, Bapak Dr. Ferial Abadi MSI. Beliau adalah dosen manajemen sumber daya manusia, juga mempunyai pengalaman pekerjaan di Departemen SDM hampir 10 tahun di perusahaan garmen asal Korea. Baik, sebelum kita mulai, saya akan sapa beliau dulu. Bagaimana kabarnya, Pak Ferial? Alhamdulillah baik, Fatin. Kita ketemu lagi di seri kedua, episode kedua kali ini, dan akan lebih seru tentunya, teman-teman. Mudah-mudahan. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dari analisis pekerjaan? Gitu? Asbar kali ini kita akan membicarakan tentang analisis pekerjaan. Ya. Dari pertanyaan Fatin, apa sih itu analisis pekerjaan atau job analysis? Ya. Jadi secara teori itu bahwa analisis pekerjaan adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dalam suatu organisasi atau di dalam satu perusahaan. Gitu ya. Nah, memang konsep dari organisasi atau perusahaan itu adalah kan konsep division of work, ya, bahwa pekerjaan itu pasti akan dipecah-pecah. Gitu. Jadi ada spesialisasi. Ya, kalau misalnya di departemen SDM itu ya, misalnya di departemen SDM itu kan ada tugasnya sebagai rekrutmen, ya, tugasnya sebagai hubungan industrial, ya, sebagai payroll. Nah, itu kan bagian dari pecah-pecah. Di divisi lain pun juga seperti itu. Nah, harus dipecah-pecah menjadi kecil supaya nanti akan terukur, gitu ya, akan terukur. Dan itu bagian dari spesialisasi dari pekerjaan. Nah, nanti kalau sifatnya general itu kan biasanya pada tingkatan-tingkatan yang menengah ke atas, gitu ya. Tapi kalau misalnya pada tingkatan bawah di manajemen itu biasanya adalah bentuknya spesialisasi. Jadi orang ini bekerja sebagai resepsionis, gitu misalnya. Orang ini bekerja sebagai marketing. Di marketing pun banyak sebagai sales, gitu ya. Nah, itu konsepnya. Gitu. Nah, kemudian dengan spesialisasi itu maka supervisor atau atasan akan lebih mudah, gitu ya, mengarahkan, gitu ya, akan lebih mudah mengarahkan bahwa ini pekerjaan kamu ini, gitu ya, sehingga ketika ada kesalahan atau misalnya tidak memenuhi satu capaian, si supervisor tahu karena memang tugasnya adalah hanya itu saja, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya si manajer atau supervisor atau perusahaan bisa mengarahkan atau mempunyai sasaran-sasaran yang lebih terarah, gitu ya, karena biasanya kan di perusahaan itu ada key performance indicator. Nah, setiap orang itu akan punya key performance indicator masing-masing. Nah, sehingga akhirnya bisa mengukur secara reliable seperti itu. Oke, jadi memang dari job analysis ini atau analisis pekerjaan ini cukup penting juga ya, seperti yang ini ya. Ya, untuk pembagiannya dan juga penentuan-penentuannya. Baik, sebenarnya manfaat dari analisis pekerjaan ini apa sih? Dan lalu kan ada metode-metodenya itu pastinya. Nah, apa aja sih metode analisis pekerjaan itu? Jadi manfaatnya itu kan banyak sekali, ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya nggak melakukan job analisis atau analisis pekerjaan, itu kerjaannya serabutan. Ya. Jadi
akan si karyawan pun juga akan bingung gitu ya. Nah, akan banyak sekali manfaatnya, diantaranya pertama perencanaan tenaga kerja. Jadi tahu apa sih yang dibutuhkan perusahaan untuk posisi ini, berapa orang gitu ya, berapa orang yang dibutuhkan, apakah misalnya 2 orang cukup, 3 orang cukup. Nah itu kan yang mengetahui kan nanti beban kerjanya. Kalau beban kerjanya banyak, oh misalnya ini 2 orang di split. Tapi kalau misalnya masih bisa 1 orang, ya mungkin dia akan merangkap 1, 2, 3 pekerjaan gitu ya. Jadi bisa saja dia merangkap misalnya sebagai, kalau misalnya di departemen HR misalnya dia sebagai payroll juga, sebagai rekrutmen juga, sebagai pelatihan. Tapi itu kalau misalnya loadnya kecil. Nah, tapi kalau loadnya besar mungkin akan di split menjadi 3 orang atau 3 pekerja seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam analisis pekerjaan kita punya manfaat yaitu ketika melakukan perekrutmen dan penyeleksian ya. Di dalam perekrutan dan penyeleksian itu biasanya kan ada kriteria. Nah, kriterianya apa gitu? Misalnya dia harus lulusan S1 gitu untuk pekerjaan si A, harus lulusan D3 untuk pekerjaan apa gitu ya. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa? Nah, itu kan penting bagi perusahaan ya, bagi HRD itu untuk melakukan seleksi dan perekrutan bahwa oh ini loh kriterianya. Tapi kalau nggak ada job analysis, maka kita nggak punya kompetensi apa yang harus dimiliki. Kalau dia misalnya administrasi, dia misalnya harus bisa komputer, misalnya MS Office gitu ya. Nah itu harus ada, itu bagian dari analisis pekerjaan ya. Nah kemudian yang lainnya kompensasi misalnya. Jadi kan ada grade-grade-nya. Kalau misalnya dia lulusan D3 itu grade-nya gimana? Pengalaman kerjanya berapa tahun itu grade-nya berapa? Nah itu juga bagian dari analisis pekerjaan. Begitu juga misalnya di pelatihan, ya itu juga bagian dari analisis pekerjaan. Nah kalau karyawannya itu misalnya dia tidak bisa ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, ya maka si manajernya akan memberikan oh ini di analisis pekerjaannya harus dibutuhkan misalnya tadi ya untuk staf administrasi misalnya MS Office gitu ya, tapi dia nggak bisa, maka dia misalnya harus diberikan pelatihan gitu ya. Nah pokoknya kalau ada kompetensi atau gap-gap yang kurang dia bisa diberikan pelatihan dan banyak manfaat-manfaat lainnya. Oke, jadi itu teman-teman ternyata manfaatnya cukup banyak dan juga terkoneksi ya antara misalkan supervisor atau manajer dengan HRD gitu. Ternyata lebih lebih bisa menjurus gitu pekerjaannya, apa kebutuhan kita, apa yang job yang dibutuhkannya, kriterianya. Jadi itu manfaatnya teman-teman dari analisis pekerjaan. Oke, untuk yang berikutnya adalah tentang metodenya. Ternyata analisis pekerjaan itu nggak sembarangan menentukan kriterianya harus S1, menentukan harus bisa komputer. Ternyata ada metodenya. Nah, itu bagaimana tuh metodenya, Pak? Ada banyak cara Departemen SDM ya untuk melakukan metode analisis pekerjaan. Yang pertama kita bisa melakukan observasi gitu ya. Jadi observasi bahwa orang untuk job title tertentu gitu ya, untuk job title ini pekerjaannya apa sih? Maka dia si HRD akan melihat apa yang dia lakukan sehari-hari gitu ya. Nah itu bagian dari observasi ya. Kemudian bisa juga dia menyebarkan kuesioner. Jadi HRD memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian si karyawannya itu mengisi, ya. Atau juga wawancara. Ya, wawancara itu bisa juga wawancara kepada atasannya. Ya, pekerjaan si A ini apa aja sih, gitu ya. Nah, kemudian juga wawancara ke karyawannya. Ya, pekerjaan kamu apa? Nah, kemudian dia menjawab. Ada banyak pertanyaan. Kemudian juga dari catatan karyawan, ya, catatan karyawan biasanya ada catatan harian yang apa yang dia telah lakukan, daily activity-nya apa sih setiap hari gitu ya. Nah dari situ, nah terus bisa dikombinasi. Nah dari situ kita bisa mengetahui bahwa oh untuk pekerjaan ini adalah A B C D E kegiatannya gitu ya. Oh ini untuk kegiatan ini butuh kompetensi apa gitu. Nah itu bisa akhirnya menjadi suatu analisis pekerjaan. Oke, jadi memang dari metodenya itu tidak sedikit ya teman-teman, dan juga lebih banyak ke arah bagaimana HRD bisa komunikasi dengan pihak-pihak tertentu gitu. Misalnya tadi supervisor atau manajer.
Nah, untuk ini Pak, jenis informasi apa yang sebenarnya diperlukan gitu dalam analisis pekerjaan? Tadi kan metodenya, kemudian kan tujuan dari kita melakukan wawancara, questionnaire, observasi dan semuanya itu kan untuk mendapatkan data. Ya. Untuk mendapatkan. Nah, data-data itu adalah pertama aktivitas kerja, ya aktivitas kerja, proses kerjanya, gitu ya. Prosedur yang digunakan, gitu ya. Tanggung jawab dia sebagai pekerja itu apa? Nah, itu harus lengkap, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Dia menggunakan peralatan apa gitu ya, misalnya dia harus menggunakan komputer ya, speksnya juga sampai gitu. Misalnya kalau dia bekerjanya sebagai administrasi, mungkin speks komputernya nggak perlu yang bagus gitu ya, misalnya yang tinggi gitu ya. Tapi kalau dia misalnya seorang desain grafis ya, dia maka perlu spek yang bagus. Apakah dia perlu misalnya bekerja di tempat ber-AC juga penting gitu. Kalau ternyata dia nggak perlu di tempat yang ber-AC, atau dia memang kerjanya di lapangan. Di lapangan butuh apa? Misalnya, butuh kendaraan, butuh mobil atau motor, gitu ya. Nah, dan peralatan lainnya. Kemudian juga dalam melakukan pekerjaan itu juga dia butuh pengetahuan apa, gitu ya, kompetensi apa, gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada gap, maka tadi ya dilakukan training. Nah, kemudian juga hasil kerjanya, gitu ya, hasil kerja, outputnya apa sih? Misalnya dia menghandle komplain karyawan, gitu ya. Bagaimana dia bisa menghandle komplain karyawan dengan baik seperti itu? Atau misalnya dia dalam bentuk laporan, gitu ya, laporan berbentuk proposal atau surat-surat penyurat, atau dia harus bisa presentasi hasil kerjanya dan yang lainnya. Nah, itu banyak sekali sih sebenarnya data-data yang bisa diambil. Oke, ternyata cukup banyak ya informasi yang harus dibutuhkan gitu dalam analisis pekerjaan. Nah, teman-teman, jadi bagi yang berminat menjadi HRD, berminat menjadi Human Capital, sangat cocok sekali menonton channel ini. Dan jika ingin bertemu beliau bisa datang ke Warung Expert dan IG-nya ada di setiap video kita gitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya gitu Pak, sebenarnya masalah analisis pekerjaan di Indonesia itu apa sih? Ternyata tidak semua perusahaan gitu ya, ataupun HRD itu melakukan analisis pekerjaan. Walaupun tadi dikatakan bahwa analisis pekerjaan itu sangat penting gitu ya, karena memang menyusun analisis pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sulit gitu ya, dan butuh waktu yang lama dan juga biaya ya, apalagi kalau dilakukan HRD sendiri. Nah, dan si HRD-nya itu nggak punya kemampuan gitu ya, kemampuan skill yang seperti itu. Nah, akhirnya kadang dia harus memanggil konsultan. Nah, kalau konsultan kadang-kadang mahal ya biayanya. Satu job title bisa 1 juta, 2 juta, itu baru satu job title. Belum kalau misalnya karyawannya banyak sekali, job title-nya banyak sekali gitu ya. Kadang dalam satu divisi itu job title-nya banyak sekali. Nah, akhirnya HRD membuat analisis pekerjaannya itu tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan prosedur. Nah, akibat tidak sesuai dengan prosedur, ya, maka masalah yang timbul adalah si karyawan itu bekerja kadang-kadang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, karena tidak sesuai dengan kompetensinya, ya, maka akhirnya ketika melakukan pekerjaannya nggak maksimal, pekerjaannya nggak optimal. Nah, karena salah membuat analisis pekerjaan, ya, jadi harusnya bisa dikerjakan satu orang, misalnya karena dia tidak membuat analisis pekerjaan yang benar, akhirnya dia mempekerjakan 3 orang. Padahal 1 orang aja bisa, akhirnya 3 orang. Nah, 3 orang karena dia satu bisa jadi 3, akhirnya tidak efisiensi, gitu kan, tidak efisiensi, membengkak organisasinya, gitu ya. Padahal kalau dia bisa melakukan analisis pekerjaan, dia bisa efisien, gitu ya. Nah, terus tumpang tindih gitu ya, pekerjaan antara satu dengan yang lain akhirnya bertabrakan. Nah, ini yang sering terjadi lah. Maka banyak juga karyawan pekerja yang mengeluh, oh ini kan bukan pekerjaan saya gitu, kenapa saya mengerjakan. Nah, itu salah satu bentuk kenapa
analisis pekerjaan itu tidak dijalankan sesuai prosedur gitu. Jadi akhirnya banyak si karyawannya mengeluh ya. Oke, ternyata cukup banyak masalahnya. Tidak tidak disangka ya, ternyata dari hal analisis pekerjaan ini masalahnya bisa beruntut panjang gitu. Tidak hanya satu dua masalah ternyata, dan kualifikasi HRD ternyata perlu diperhatikan. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin fokus ke arah sana, saya sarankan memang harus memenuhi kualifikasi dulu gitu. Jadi tidak malah membengkakkan anggaran perusahaan dengan salah analisis gitu. Cukup ini ya ternyata ya. Ya, cukup krusial ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari deskripsi pekerjaan itu? Jadi dalam analisis pekerjaan itu ada dua produk istilahnya gitu ya, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesialisasi pekerjaan. Ya. Nah, di deskripsi pekerjaan itu berisi dokumen yang memberikan informasi-informasi yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Jadi di situ ada apa sih tanggung jawab dari si karyawan tersebut. Oke, jadi memang deskripsi pekerjaan juga lebih ini ya, lebih untuk membantu analisis pekerjaan ya. Jadi tidak hanya kita menganalisis, tapi ada apa namanya alat bantu lain seperti itu ya. Oke. Jadi sebenarnya memang teman-teman kalau misalkan analisis pekerjaan ini tidak bisa sembarangan gitu. Apalagi teman-teman jadi HRD baru terus tiba-tiba bikin analisis ternyata salah gitu. Resikonya besar ya. Kalau baru jadi HRD terus dapat tugas suruh membuat analisis pekerjaan itu sebenarnya berat. Iya, betul. Itu dia baru. Nah, kadang orang yang sudah punya pengalaman saja itu masih salah-salah gitu. Ya. Nah, itu biasanya harus bikin tim ya untuk membuat analisis pekerjaan. Oke. Karena bisa juga gini, orang mau diinterview dia nggak mau, gitu ya. Sibuk gitu. Maaf nih nggak bisa gitu ya. Disuruh ngisi kuesioner nggak ngisi gitu ya, karena pekerjaannya si karyawannya sibuk gitu. Maka akhirnya kadang si HRD-nya itu observasi aja gitu. Nah, pas observasi dari cross check. Dari cross check sama atasannya akhirnya juga salah. Gitu. Jadi ya tetap harus berdasarkan riset kembali teman-teman. Makanya banyak HRD itu persyaratannya S1 ya. S1 psikologi ya. Ya. Jadi risetnya tepat gitu ya, tidak salah sasaran. Juga psikologi industri. Psikologi klinis atau yang lain. Oke, betul. Lalu sebenarnya kalau spesifikasi pekerjaan itu apa sih? Spesifikasi pekerjaan itu daftar persyaratan tenaga kerja ya untuk sebuah pekerjaan ya. Jadi ada syarat pendidikan, keterampilan, kepribadian, sikap kerja. Nah, itu spesifikasi pekerjaan. Ya. Jadi kalau misalkan lebih ini ya, lebih untuk membantu lagi. Ya, membantu lagi. Lebih apa namanya, dari sisi kualifikasi gitu ya. Dari sisi kualifikasi. Maka nanti kalau di lowongan biasanya ada spesifikasi pekerjaan, ada deskripsi pekerjaan. Nah, itu biasanya digabung tuh. Biasanya kualifikasinya apa? Misalnya S1, S2, S3, misalnya apa namanya? Nah, itu kan bagian dari spesifikasi. Persyaratannya apa? Nah, tapi juga ada terus nanti di lain kolom gitu misalnya ada deskripsinya. Deskripsinya pekerjaannya ini tanggung jawab kepada siapa, ini apa. Nah, itu bagian dari deskripsi pekerjaan. Oke, ternyata gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang menjadi HRD, ya spesifikasi dan deskripsinya harus satu gitu, biar si calon pekerja itu paham kenapa harus syaratnya ini, ternyata deskripsinya ini. Oke. Ternyata lebih ini ya, informasinya lebih banyak nih pada episode kali ini. Selanjutnya sebenarnya manfaat dari spesifikasi itu? Ya, ada banyak manfaat ya bagi karyawan, bagi manajer gitu ya, dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau bagi karyawan itu bisa menjadi pedoman karyawan untuk memahami gitu ya pengetahuan yang dibutuhkan jabatannya. Kalau dia misalnya tadi kerjanya accounting ya pasti dia harus berhubungan dengan akuntansi gitu ya. Kalau dia pekerjaannya sebagai wartawan ya berarti jurnalistik gitu ya dan sebagainya ya. Jadi karyawan tahu apa sih yang dibutuhkan gitu. Nanti rentetannya banyak. Kalau misalnya tadi saya accounting gitu ya,
akuntansi, ilmu akuntansi ya dia harus bisa mengerti misalnya software, ya kan banyak tuh software akuntansi dan dia harus pelajari gitu ya. Nah itu bagi si karyawannya, jadi tahu apa sih yang dibutuhkan, kompetensi apa yang dibutuhkan. Nah kemudian bagi manajer dia bisa memberikan pengembangan kompetensi bawahannya, karena dia sudah tahu kualifikasinya, maka untuk supaya dia upgrade gitu ya, naik jabatan lebih bagus ya, maka si manajer jadi tahu apa yang harus dibutuhkan oleh karyawannya. Bagi rekrutmen jelas ya tadi untuk menarik pelamar ya sesuai dengan kriteria gitu ya. Untuk seleksi juga. Nah untuk pelatihan juga sebagai persyaratan apa sih yang dibutuhkan oleh pelatihan gitu ya. Nah di pengupahan sama gitu ya. Tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ada skala upah bahwa masa kerjanya berapa tahun, dia S1-nya berapa tahun, kompetensinya berapa tahun. Karena nanti akan beda. Misalnya gini, misalnya di satu perusahaan Jepang gitu ya, perusahaan Jepang, akan ada bedanya orang yang bisa bahasa Jepang dengan yang bisa bahasa Jepang. Oh ya, nilai gitu plus ya. Nilai plusnya gitu kan. Nah itu kan ada di spesifikasi pekerjaan. Kalau dia bisa bahasa Jepang, mungkin dia mendapatkan kompensasi yang lebih baik gitu ya, dibandingkan yang mungkin hanya bahasa Inggris. Nah, karena dia perusahaan Jepang gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa membantu ya tadi spesifikasi pekerjaan untuk pengupahan dan juga sebagai career path si karyawan tersebut. Kita banyak juga manfaat dari spesifikasi pekerjaan ya. Tidak hanya untuk mengetahui si kriteria calon pekerja, tetapi lebih ke arah untuk kompetensinya, untuk ke posisinya seperti itu ya. Walau S1-nya sama, misalkan IPK-nya sama, tapi satu karyawan ada nilai plus, itu menjadi suatu ini juga ya. Betul. Oke, teman-teman, ternyata sudah 23 menit melebihi waktu yang ditentukan dan kita sudah mendengar pemaparan dari Dr. Ferial Abadi. Beliau juga bisa dihubungi melalui Instagramnya yang sudah tercantum dan juga bisa berkunjung ke Warung R Square. Di sini juga bisa bertemu beliau, berkonsultasi dengan beliau dan juga bisa sambil ngopi bareng. Jangan lupa like and subscribe video dan channel ngopi Warung R Square ini dan juga jangan lupa follow Instagram Warung R Square. Akan ada banyak diskon, akan ada banyak promo. Ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.